warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryanto. Saya guru di SMP Negeri 1 Gadas, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan matematika. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober tahun 2022, saya melaksanakan praktek pembelajaran untuk penilaian UKIN dengan tujuan pembelajaran yaitu menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Silakan menyaksikan video saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anak, sebelum memulai pelajaran hari ini kita awali dengan doa. Seperti biasa, silakan ketua kelas memimpin doa. Di depan duduk, siap kan? Doa mulai. Doa selesai. Sebelum saya mulai, saya ingin ngecek dulu kehadirannya. Yang tidak hadir, ini ada satu bangku yang kosong nih. Yang tidak hadir siapa nih? Sherly. Keterangannya apa? Sakit. Oh ya. Semoga kalian yang ada di sini sehat selalu. Sherly-nya semoga lekas sembuh. Ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semoga selalu bahagia kalian dalam kehidupan sehari-hari. Untuk hari ini kita lanjutkan untuk materi berikutnya. Nanti kita saksikan atau kalian saksikan aja, lihat di layar. Karena hari ini kita masih di babnya persamaan kuadrat, tapi nanti di sub materi terakhir. Kita lihat dulu materi sebelumnya. Kita sebelumnya sudah belajar menentukan akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Akar atau penyelesaian persamaan kuadrat itu bisa dicari dengan 3 cara. Cara pertama yaitu dengan cara memfaktorkan. Yang kedua, melengkapkan kuadrat sempurna. Kemudian yang ketiga, ya ada yang bilang rumus kuadratik atau rumus ABC. Kemudian ke berikutnya materi prasyarat. Ini materi yang harus kalian kuasai dulu sebelum masuk ke materi inti. Sebenarnya materi ini adalah materi kelas 7, yaitu persamaan linear satu variabel. Di situ materinya adalah menyajikan masalah dalam bentuk aljabar atau model matematika dan menyelesaikannya. Coba dibaca dulu permasalahan di situ. Silakan dibaca dulu. Setelah kalian baca, tentunya mungkin masih ingat, semoga masih ingat. Kalau seperti ada soal seperti itu, maka langkah pertama biasanya apa yang kita cari dulu, apa yang harus ditulis dulu. Mungkin ada yang ingat, silakan. Apa Reva? Diketahui.
Aplaus untuk Reva. Reva Martina. Diketahui. Saya tulis di sini. Diketahui. Dari soal itu yang pertama, yang informasi penting atau yang diketahui, yang pertama apa? Oke, saya tulis di sini. Nah, setelah diketahui apa? Ditanya. Yang ditanya apa tuh? Banyak kelereng Adi dan banyak kelereng Denny. Setelah itu baru kita jawab. Dan jawabnya gimana? Masih ingat? Langkah pertama harus dibuat gimana dulu? Apa? Dibentuk aljabar atau dibentuk model matematika. Oke, coba perhatikan. Kita yang pertama, yang diketahui. Kelereng Adi. Nah, kita tulis bentuknya dalam model matematika. Itu sama dengan, kita tulis seperti ini dulu. Kelereng Denny 5 butir lebih sedikit itu berarti, mungkin ada yang masih ingat gimana gelar? Dikurangi, berarti ditulis gimana nih gelar? Dikurangi 5. Setelah itu kita sederhanakan. Akhirnya kurung mungkin kita buka dulu. Nah, setelah sederhanakan hasilnya adalah gimana? Ada yang bisa? Gimana kalau 2x kurangi 5 sama dengan 37. Setelah itu kita selesaikan, karena ini sudah ketemu persamaan yang ketiga. Mungkin ada yang masih ingat cara menyelesaikannya. Tapi, oke, silakan ditulis di depan. Sudah. Oke. Selesai. Sudah. Sudah. Aplaus untuk Nafi atau Tias. Kirim Denny tadi kan X-nya sudah ketemu 21, berarti kirim Denny-nya adalah 21. Kemudian kelerengnya Adi adalah kelerengnya Denny dikurangi 5, berarti Denny-nya sudah ketemu 21 dikurangi 5. Udah selesai, ketemu 16. Nah, ini adalah kita mengulang yang ke-7 dulu. Nanti ada hubungannya dengan materi berikutnya. Kemudian
nanti kalau belajar apa kegunaannya belajar hari ini, materi ini, ya silakan dibaca itu. Jadi nanti kita punya masalah seperti itu, nanti kita pecahkan jawabannya kira-kira penyelesaiannya di mana. Jadi itu Mbak Marto itu lihat baca sendiri, ingin memagari pekarangannya. Nah itu nanti pecahannya agak berbeda dengan yang di papan. Lanjut. Kemudian tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik mampu menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Kalau yang di papan tadi adalah berkaitan dengan PLSP, persamaan nilai satu variabel. Yang kita pelajari hari ini adalah yang berhubungan dengan persamaan kuadrat. Itu adalah tujuan hari ini. Oke, setelah ini berarti kita langsung masuk ke intinya. Silakan kalian berkelompok, membentuk kelompok seperti yang sudah saya bagi kemarin. Silakan membentuk kelompok. Nanti setelah ini kita akan berdiskusi. Oke ya. Langkah pembelajaran hari ini adalah yang pertama nanti ada LKPD saya bagi, silakan diamati, dikerjakan. Kemudian nanti setelah LKPD selesai, diskusi selesai, sudah terjawab, nanti ada soal individu yang harus kalian kerjakan sendiri. Jadi ada penilaiannya nanti di akhir, ada soal yang harus diselesaikan. Kemudian samping itu ada juga penilaian sikap, yaitu bekerja sama. Jadi silakan dalam satu kelompok bekerja sama dengan baik. Saya bagi dulu LKPD-nya. Dua Bang. Oh ya. Kalau yang ini tadi kan diketahui, berarti yang berikutnya apa? Nah, apa? Ditanya.
Satu kan ada info toh, informasi penting saja toh. Nanti informasi penting ada ya. Tapi sama ya di informasi penting ini sama yang ada di informasi penting. Iya, ini kan termasuk juga informasi penting itu. Kan ya nanti digunakan ini hanya juga informasi penting. Kemudian kalau yang nomor 2 kalau satu kita kalau hanya satu pakai yang pakai ini bisa tapi agak lama. Skincare Sudah ya, karena sudah selesai, silakan nanti dua kelompok aja membaca hasil diskusinya. Silakan yang pertama kelompoknya Imam, silakan Imam maju ke depan, kamu baca hasil diskusi kelompokmu. Silakan dibaca. Memahami masalah. Diketahui panjang pekarangan Mbah Marto 3 meter lebih panjang daripada lebarnya. Luas pekarangan Mbah Marto adalah 180 meter persegi. Ditanya, berapa keliling pekarangan Mbah Marto yang akan diberi bakar? Menentukan strategi penyelesaian masalah menggunakan bentuk aljabar bentuk matematika. Lebar 12 karena nilai lebar selalu positif. Panjang 12 ditambah 3 sama dengan 15. Tadi Pak, tadi lebarnya kan berapa? 12. Tadi pakai apa mencari akar gitu ya? Pakai X ketemu berapa gitu ya? X-nya tadi ketemu berapa Pak? Berapa sama berapa? Plus 15 sama minus 12. Coba dilihat lagi, X-nya ketemu berapa? Mencari akar tadi. Waktu mencari akar, X sama dengan berapa sama X sama dengan berapa? X sama
X sama X sama dengan 0 kurangi 15. Minus 15 dan 12. X negatif 15 dan X 12. kemudian kamu pilih yang 12. alasan apa? Karena nilai lebar selalu positif. Oh ya, baik, lanjut. Panjang sama dengan 12 ditambah 3 sama dengan 15. Keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar sama dengan 2 kali 15 tambah 12 sama dengan 2 kali 27 sama dengan 54. Berarti kelilingnya adalah 54. Ya, baik, lanjut. Berikutnya. Memeriksa kembali. Luas sama dengan panjang kali lebar sama dengan 180. 15 kali 12 sama dengan 180. Selisih sama dengan 15 kurangi 12 sama dengan 3. Sudah cocok ya? 12 kali 15 140. Kemudian tadi kan dibaca 3. 15 kurangi 12 3. Y. Ya, baik, cocok. Lanjut. Kesimpulan pembelajaran. Pengetahuan cara menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan persamaan kuadrat. Bagaimana cara menyelesaikan masalah berkaitan dengan persamaan kuadrat? Dengan menggunakan persamaan kuadrat. Menentukan yang diketahui dengan caranya membuat model matematika atau aljabar dengan diselesaikan. Itu tadi dari kelompoknya Imam ya. Mungkin ada pertanyaan yang perlu ditanyakan ke kelompoknya Imam? Ada. Langsung untuk kelompoknya Imam. Imam. Coba satu kelompok lagi untuk menyampaikan atau membaca hasil diskusinya. Silakan kelompoknya Afif. Untuk yang nomor 1, memahami masalah. Diketahui panjang pekarangan 3 meter lebih panjang daripada lebarnya. Luas pekarangan Bang Marto 180. Ditanya, berapa keliling pekarangan Bang Marto yang akan diberi bakat? Lalu, keliling persegi sama dengan 2 kali P tambah L, luas persegi P kali L. Untuk yang kedua, menentukan strategi penyelesaian masalah. Menggunakan faktor-faktor dan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Untuk yang nomor 3, menyelesaikan masalah. Dari akar-akarnya menghasilkan negatif 16 dan 12. Namun kalau menurut saya lebarnya 12 karena lebar tidak mungkin negatif. Jadi kita ambil 12. Untuk panjangnya X plus 3 yaitu 12 ditambah 3 sama dengan 15. Jadi panjangnya 15 dan lebarnya 12. Ditanya berapa keliling pekarangan Bang Marto, yaitu 2 kali P tambah L sama dengan 2 kali 15 tambah 12, 2 kali 27 dan sama dengan 54. Jadi kelilingnya 54. Untuk yang nomor 4, memeriksa kembali. Menurut kelompok saya, jawaban kelompok saya sudah benar. Karena luas sama dengan P kali L sama dengan 180, P-nya 15 dan lebarnya 12 sama dengan 15 dikali 12 sama dengan 180. Untuk selisihnya panjang dengan dikurangi lebar, panjangnya 15, lebarnya 12. Jadi 15 dikurangi 12 sama dengan 3. Untuk yang simpulan pembelajaran, permasalahan di atas bisa diselesaikan menggunakan persamaan kuadrat. Untuk yang terakhir, bagaimana cara menyelesaikan masalah berkaitan dengan persamaan kuadrat, yaitu 1. Menentukan yang diketahui dan ditanya, 2. Dibentuk model matematika atau aljabar, dan yang terakhir, setelah dibentuk aljabar lalu diselesaikan. Terima kasih. Kelompok lain ada yang tanyakan? Ada? Ada? Coba kesimpulan dibaca lagi. Yang pertama apa? Kesimpulan apa itu? Yang terakhir dari nomor berapa tadi? Nah, bagaimana cara? Coba perhatikan cara menyelesaikan tadi. Yang pertama gimana tadi? Menentukan yang diketahui dan ditanya. Ya, menentukan yang diketahui sama yang ditanya. Kemudian yang kedua, dibentuk model matematika atau aljabar.
buat model matematika atau aljabar. Kemudian yang kedua, setelah dibentuk aljabar lalu diselesaikan. nah, diselesaikan. Nanti kalau ada bentuk ganti dengan x itu. Nanti pakai huruf lain seperti satu punya pakai x. Tadi diselesaikan. Ada pertanyaan? Enggak? Oke. Aplaus untuk kelompoknya Abi. Oke, apa yang kalian telah kerjakan dan isikan sudah sesuai. Ya mungkin cuma di antara kelompok kalimatnya berbeda. Jadi, sudah. Sekarang saya ambil kesimpulan, mungkin kita simpulkan bersama. Kira-kira sebenarnya hampir sama seperti apa yang kalian tuliskan tadi. Langkah-langkah menyelesaikan masalah berkaitan dengan persamaan kuadrat. Yang pertama tadi menentukan unsur-unsur yang diketahui dan yang ditanyakan. Yang kedua, membuat model matematika atau bentuk aljabar dari masalah tersebut. Kemudian sebenarnya menentukan langkah-langkahnya, kira-kira langkah-langkahnya nanti gimana. Cuma tadi kalian tidak tertulis. Yang terakhir yaitu menyelesaikannya. Jadi tentukan dulu mengetahui apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Terus yang terpenting itu nomor 2, membuat model matematikanya, membuat bentuk aljabarnya. Kalau sudah terbentuk, maka pasti bisa dikerjakan. Kalau model matematikanya belum terbentuk, ya belum bisa. Setelah itu tentukan langkah-langkahnya, baru menyelesaikan. Nah, sekarang LKPD saya ambil dulu. Coba anak-anak, kita hari ini tadi kan pembelajarannya mungkin tidak seperti biasanya. Biasanya saya hanya di depan di papan, wes ya udah wes saya nulis sendiri di papan, kamu perhatikan. Hari ini tadi beda, yaitu dengan diskusi. Menurut kalian enak saya di depan atau kalian diskusi sambil saya keliling seperti itu? Enak mana? Seperti ini ya, pernah diskusi gitu ya? Ya cuma aja kalian harus berkelompok itu harus benar-benar saling membantu. Jadi jangan sampai ada yang satunya kerja mikir, yang satunya tidak bantu. Jadi namanya diskusi, namanya kelompok ya harus saling membantu. Jadi lebih enak diskusi gitu ya daripada ya mungkin nanti sekali waktu kita diskusi, mungkin sekali waktu saya juga akan jelasan di papan. Tadi kesimpulan sudah. Nah berikutnya coba siapkan 1 lembar kertas. Ada soal individu. Silakan dikerjakan. Langkah-langkahnya seperti kerjakannya seperti saat mengerjakan LKPD tadi. Silakan. Ya anak-anak, waktu pengerjaannya sudah habis.
silakan dikumpulkan. Sedangkan mungkin yang siswa yang belakang mengumpulkan pekerjaan temannya kemudian diserahkan ke saya. Ya Nana, pembelajaran hari ini sudah selesai, diakhiri dengan pengerjaan soal individu tadi. Berikutnya nanti pertemuan berikutnya kita tadi baru. Kalau sebelumnya itu persamaan kuadrat, nanti pertemuan berikutnya itu temanya yaitu fungsi kuadrat. Jadi lanjutannya persamaan kuadrat ada namanya fungsi kuadrat. Jadi persamaan kuadrat itu nanti bisa digambar dalam bentuk di bidang koordinat. Nanti digambar di situ. Mungkin waktu kelas 8 dulu ada persamaan apa? Persamaan garis lurus. Nah, nanti di kelas 9 ada fungsi kuadrat. Bentuknya apakah garis lurus seperti kelas 8? Ya kita lihat aja nanti di pertemuan berikutnya. Jadi pertemuan berikutnya adalah fungsi kuadrat. Cukup segini. Berarti kita akhiri pelajaran hari ini. Silakan berkemas mungkin. Kemudian pelajaran hari ini kita akhiri dengan doa. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat. Silakan ketua kelas memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.